Siapa sangka di bawah gemerlap kota terbesar di Indonesia, Jakarta, tersimpan sisi lain yang mengejutkan. Kita akan bahas sisi lain Jakarta di video kali ini. Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia seringkali dipandang sebagai pusat kemajuan dengan infrastruktur modern yang gemerlap. Kota ini menjadi simbol perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, serta jaringan transportasi yang semakin berkembang. Infrastruktur modern Jakarta mencakup berbagai proyek besar seperti MRT, LRT, jalan layang, bandara internasional, hingga kereta cepat. MRT Jakarta misalnya telah menjadi salah satu ikon transportasi publik yang menghubungkan berbagai bagian kota dengan cepat dan efisien. Selain itu, pembangunan gedung-gedung perkantoran dan juga apartemen mewah di kawasan-kawasan strategis seperti Sudirman, Tamrin, dan Kuningan menunjukkan wajah metropolis Jakarta yang begitu terus bergerak maju. Mal-mal besar seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Pacific Place juga menjadi daya tarik tersendiri, mencerminkan gaya hidup urban yang dinamis. Sedangkan proyek-proyek besar lainnya termasuk pembangunan jembatan layang dan juga underpass untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta revitalisasi kawasan-kawasan lama menjadi pusat bisnis dan hiburan modern. Namun, di balik gemerlapnya infrastruktur modern Jakarta terdapat kontroversi yang menyertai pembangunan tersebut. Salah satu isu utama adalah dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dan masyarakat. Proyek-proyek besar seringkali mengabaikan dampak lingkungan, menyebabkan masalah seperti banjir, polusi udara, dan lain sebagainya. Selain itu, pembangunan yang masif seringkali melibatkan penggusuran warga dari tempat tinggal mereka. Banyak kasus di mana warga kampung kumuh harus rela kehilangan rumah tanpa kompensasi yang memadai atau solusi tempat tinggal yang layak. Proyek reklamasi di pantai utara Jakarta misalnya telah menuai banyak sekali protes dari masyarakat dan juga aktivis lingkungan karena dianggap merusak ekosistem dan mengancam kehidupan nelayan tradisional. Kontroversi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada kritik mengenai bagaimana proyek-proyek infrastruktur ini seringkali lebih menguntungkan kalangan atas dan juga investor asing. Sementara masyarakat di kelas bawah dan menengah justru terpinggirkan. Misalnya pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang kaya. Sementara banyak warga Jakarta yang masih tinggal di permukiman kumuh dengan fasilitas yang minim. Selain itu, di bawah gemerlapnya kota Jakarta terdapat kampung-kampung kumuh yang tersebar di berbagai sudut kota. Kampung-kampung ini menjadi tempat tinggal dari ribuan orang yang hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Salah satu kampung kumuh yang terkenal adalah Kampung Kolong Tol Angke. Ya, kalian tidak salah dengar, kampung ini berada di bawah kolong jalan raya tol. Terdapat juga Kampung Kali Anyar di Tambora, Jakarta Barat. Kampung ini dihuni oleh ribuan orang yang hidup di antara tumpukan sampah dan selokan yang tersumbat. Keadaan serupa juga bisa ditemukan di Kampung Muara Angke yang terletak di pesisir utara Jakarta. Di sini, ribuan warga tinggal di rumah-rumah panggung yang berdiri di atas air laut yang tercemar dengan kondisi sanitasi yang sangat-sangat buruk dan resiko tinggi terkena penyakit. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang Kampung Kolong Tol Angke yang terletak di Jakarta Barat. Di bawah jembatan tol yang menjulang tinggi, kampung ini dihuni oleh 1.500 keluarga yang tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Rumah-rumah mereka terbuat dari bahan-bahan seadanya seperti kayu bekas, seng, dan juga terpal. Lingkungan di sini sangat padat dengan rumah-rumah berdiri berhimpitan tanpa ruang terbuka yang memadai. Kondisi sanitasi sangat buruk dengan saluran air yang tersumbat dan tumpukan sampah di mana-mana. Kehidupan di sini sangat sulit.
Warga harus menghadapi kebisingan terus-menerus dari kendaraan yang melintas di atas mereka. Polusi udara dari asap kendaraan juga menjadi masalah serius, menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Anak-anak di kampung ini seringkali bermain di lingkungan yang tidak aman, dengan resiko tinggi terkena penyakit akibat sanitasi yang buruk. Warga di sini sebagian besar bekerja di sektor informal seperti pemulung, pedagang kaki lima, dan buruh serabutan. Pendapatan mereka sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Banyak anak-anak juga yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus membantu orang tua mereka bekerja. Kemudian kita beralih ke Kampung Muara Angke. Sekitar 10.000 orang tinggal di rumah-rumah panggung yang berdiri di atas air laut yang tercemar. Pencemaran ini berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang dibuang langsung ke laut tanpa pengolahan. Kondisi ini menyebabkan risiko kesehatan yang tinggi bagi penduduk, terutama anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih sangat minim. Warga di sini harus bergantung pada sumur bor untuk mendapatkan air bersih. Lantas, bagaimana upaya pemerintah? Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kampung kumuh ini telah dilakukan melalui berbagai program dan juga kebijakan. Salah satu upayanya yaitu adalah bedah kampung, di mana pemerintah melakukan renovasi rumah-rumah warga dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan sanitasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kampung-kampung kumuh. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program rumah susun atau rusun. Program ini untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang terkena dampak penggusuran. Namun pelaksanaan program-program ini seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan anggaran, serta resistensi dari warga yang khawatir kehilangan mata pencaharian mereka. Salah satu program yang paling menonjol adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa untuk penampungan warga yang digusur. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi warga kampung kumuh dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak dan terjangkau. Namun, realisasinya seringkali terkendala oleh berbagai masalah seperti keterlambatan pembangunan, kurangnya fasilitas penunjang, dan masalah administrasi. Selain itu, banyak warga yang merasa tidak nyaman tinggal di rusunawa karena perubahan lingkungan yang drastis dari rumah mereka sebelumnya. Pemerintah juga telah meluncurkan program-program peningkatan kualitas lingkungan di kampung-kampung kumuh seperti pemasangan sistem sanitasi, penyediaan air bersih, dan pembuatan ruang terbuka hijau. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari sektor swasta. Biasanya pemerintah juga bekerja sama nih dengan berbagai organisasi non-pemerintah atau NGO dan komunitas lokal untuk mengimplementasikan program-program mereka. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah kampung kumuh di Jakarta masih sangat perlu. Harus ada pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, di mana pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga, melibatkan komunitas lokal, dan melaksanakan program menjadi kunci keberhasilan upaya perbaikan ini. Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan masyarakat luas juga sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Menurut kalian, apa solusi yang ideal untuk masalah sosial ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Kesimpulannya, secara keseluruhan gemerlapnya Jakarta dengan segala infrastruktur modernnya tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa masih banyak warga kita yang hidup dalam kondisi kumuh dan memprihatinkan. Tantangan besar ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari semua pihak untuk memastikan bahwa pembangunan kota tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan komitmen bersama diharapkan tidak ada lagi kampung kumuh yang terpinggirkan di balik gemerlapnya ibu kota. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you in the next video dan salam perkasa.